Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga tetap selalu semangat dalam belajar. Baik teman-teman kelas 2 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar yaitu berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan belajar mengenai pengantar materi teorema Pythagoras serta rumus dasar teorema Pythagoras itu sendiri. Baik, untuk materi yang pertama, pengantar materi Pythagoras di sini ada dua. Yang pertama nanti teman-teman akan mempelajari tentang jenis-jenis segitiga, dan yang kedua nanti mempelajari bentuk kuadrat dan segi empat ya. Nah, segi empat di sini merupakan segi empat yang beraturan. Baik, selanjutnya pengantar Pythagoras yang pertama kita akan mempelajari jenis-jenis segitiga. Nah, untuk jenis-jenis segitiga di sini ada 4 jenis segitiga ya. Ada 4 jenis segitiga. Untuk yang pertama ini merupakan segitiga sama sisi. Kemudian yang kedua ada segitiga sama kaki. Kemudian ada segitiga siku-siku, serta yang terakhir adalah segitiga sembarang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jenis-jenis segitiga di sini memiliki karakter masing-masing atau memiliki perbedaan. Yang pertama, kalau kita perhatikan untuk segitiga yang sama sisi ya, namanya segitiga sama sisi itu memiliki panjang sisi yang sama ya, antara yang sisi tegak maupun yang sisi mendatar itu selalu memiliki panjang yang sama, sehingga di sini ada kode yaitu memiliki panjang yang sama, itu merupakan ada suatu garis ya, garis yang di tengah-tengah ini. Nah, kemudian yang kedua segitiga sama kaki. Nah, sedikit berbeda dengan segitiga sama sisi. Untuk segitiga sama kaki itu memiliki panjang sisi tegak yang sama ya. Nah, bagaimana dengan yang sisi yang mendatar? Untuk sisi yang mendatar itu bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek ya. Nah, yang penting kalau namanya segitiga sama kaki yaitu kedua sisi yang tegak itu memiliki panjang yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku di sini sangatlah berbeda dengan segitiga sama sisi maupun segitiga sama kaki. Nah, untuk segitiga siku-siku di sini itu salah satu sudut yang membentuk segitiga tersebut itu ada yang besarnya 90 derajat ya. Nah, bagaimana cara menandai segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku ya. Nah, di bagian di sini ya, menandai segitiga siku-siku ya. Bentuk yang seperti ini merupakan tanda segitiga siku-siku. Dan kemudian ada yang terakhir di sini ada segitiga sembarang. Nah, untuk segitiga sembarang itu panjang sisinya semuanya berbeda-beda ya. Jadi tidak ada aturan yang menentu. Nah, kalau segitiga siku-siku ada aturannya, segitiga sama kaki ada aturannya, serta segitiga sama sisi juga ada aturannya. Sedangkan untuk segitiga sembarang itu bebas ya, panjangnya mau berapa saja bebas. Nah, baik teman-teman, kita akan fokus pada satu jenis segitiga yaitu segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku di sini misalkan merupakan segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C. Nah, salah satu sifat dari segitiga siku-siku di sini, kalau kita perhatikan, ada sisi tegak A, kemudian ada yang sisi mendatar B, dan ada sisi yang miring yaitu C. Nah, salah satu sifatnya yaitu adalah panjang sisi yang berada di depan sudut 90 derajat itu merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Jadi di sini untuk
segitiga di sini, ya, segitiga siku-siku di sini, itu panjang C itu lebih panjang daripada A dan B, ya. Jadi C di sini merupakan sisi terpanjang. Selanjutnya kita masuk ke pengantar Pitagoras yang kedua, yaitu bentuk kuadrat dan segi empat. Untuk bentuk kuadrat, ya, saya contohkan seperti ini. A dikuadratkan itu sama dengan A dikali A, ya, sama dengan A kuadrat. Contohnya, 8 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 8 dikali dengan 8. 8 dikali dengan 8 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 64. Nah, seperti itu ya. Bentuk kuadrat insya Allah tidak akan terlalu sulit. Kemudian selanjutnya adalah segi 4, ya. Misalkan di sini saya berikan suatu bentuk segi 4A dan B, ya. Kalau kita perhatikan ini segi 4-nya itu merupakan persegi panjang, ya, karena di sini memiliki panjang sisi yang berbeda antara A dan B. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ketika kita ingin menentukan keliling persegi panjang atau segi 4 yang ada di gambar di sini, maka untuk keliling dari segi 4 tersebut adalah menjumlahkan semua sisinya, ya, menjumlahkan ke semua sisinya, yaitu A ditambahkan dengan B, kemudian ditambahkan A, dan yang terakhir juga ditambahkan dengan B lagi. Maka di sini untuk keliling segi 4 itu sama dengan 2A ditambah 2B. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, masih sama, masih berkaitan dengan segi 4. Nah, kalau kita tadi memperhatikan bahwa segi 4 itu memiliki keliling A ditambah B ditambah A ditambah B, atau bisa dituliskan dengan 2A ditambah 2B. Nah, kalau misalkan di sini pertanyaannya, kalau misalkan persegi panjang ini atau segi 4 ini saya bagi menjadi dua bagian seperti ini, ya. Saya potong pada diagonal sisinya sehingga bentuknya seperti ini. Nah, sehingga kalau keliling segitiga yang ini, kelilingnya berapa, ya? Kelilingnya berapa kalau seperti ini? Nah, sehingga di sini nanti kita akan di dalam materi Pitagoras di sini kita akan menentukan bagaimana cara menentukan sisi C atau panjang sisi C yang ada di dalam suatu bentuk segitiga siku-siku. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pokok kita, yaitu teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras di sini dimisalkan saya memiliki sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C, di mana C merupakan sisi miringnya, maka berlaku suatu aturan, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. Nah, karena di sini C masih dalam bentuk kuadrat, sehingga untuk menentukan nilai C, maka kedua ruas di sini saya akarkan, ya, sehingga kita dapatkan nilai C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat, ya. Ini merupakan rumus umum dari teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi 4, 3, dan C. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai C. Nah, kita tinggal menggunakan bentuk teorema Pitagoras, ya. Tadi sudah kita dapatkan bahwa C itu nilainya atau C dapat kita selesaikan dengan akar A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. Sehingga kemudian kita masukkan angkanya di sini. A itu 4 itu mewakili variabel A dan 3 itu mewakili variabel B. Sehingga dapat kita tuliskan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ya. 4 kuadrat adalah 16 dan 3 kuadrat adalah 9. 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25. Akar dari 25 adalah 5, ya. Seperti itu. Sangat mudah ya teman-teman ya terkait dengan teorema Pitagoras. Ya, ini salah satu contoh soal yang pertama. Kita coba contoh soal yang lain. Nah, untuk contoh soal yang kedua di sini diberikan suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi X
5, dan 13. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai X, ya, tentukan nilai X dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, penyelesaian dari bentuk seperti ini, ya, kita ambil bentuk umum dari suatu Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Nah, di sini C-nya itu diwakili oleh 13. Karena C tadi kan merupakan sisi yang berada di depan sudut 90 derajat. Sehingga C ini merupakan angka 13, merupakan sisi terpanjang. Nah, kemudian 5 di sini itu mewakili B. Nah, sehingga di sini yang kita cari itu adalah X-nya, ya. Yang kita cari adalah X-nya. Nah, X ini itu mewakili A kuadrat. Nah, sehingga di sini yang akan kita cari adalah nilai A-nya, ya. Nah, ketika kita menjumpai C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka rumus tersebut ketika kita ingin menentukan A kuadrat, maka dapat kita tuliskan menjadi C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Ya, nanti bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita selesaikan, ya. Untuk B kita ganti dengan angka 5 dan C kita ganti dengan angka 13. 13 dikuadratkan hasilnya 169, ya. Kemudian dikurangi dengan 5 kuadrat yaitu 25, yaitu nilainya 169 dikurangi dengan 25 hasilnya adalah 144. Akar dari 144 adalah 12. Seperti itu, ya. Nah, insya Allah di sini materinya cukup mudah, ya. Nah, ini cukup 2 soal. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencari tahu kenapa rumus Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, ya. Nah, itu terkait dengan pembuktian teorema Pitagoras akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya melalui Zoom meeting, gitu, ya. Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Terkait dengan soal-soal latihan pada hari ini, nanti silahkan dicek pada bagian kuis maupun pada bagian CBT, ya. Nanti silahkan dicek dan silahkan dikerjakan, ya. Semoga hasilnya memuaskan, ya. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.